kami dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dan sebelah kiri saya Suci Rohmawati. Saya Cynthia Dwi Anjani. Saya Yeni Anissa. Saya Selvia Rizka Ratu. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Menurut Anda, apakah masyarakat saat ini sudah mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Mengapa demikian? Menurut Anda, pendapat Anda, Bapak? Menurut saya, kalau nilai Pancasila sebenarnya bukan dia tumbuh dengan sendirinya dia. Karena sistem kekeluargaan di Indonesia kayak contohnya adalah silaturahmi ya. Silaturahmi itu bahasanya dia sudah turun-temurun kayaknya dia. Dia tetap ada. Nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai Pancasila juga kan, yang kayak silaturahmi, terus bergotong royong. Biasanya di daerah itu ada yang setiap daerah itu pakai gotong royong dia ada. Itu sudah turun-temurun tanpa harus diajari, dia emang sudah kekeluargaannya sudah ada. Nilai Pancasilanya sudah ada dia. Dari dulu emang nilai Pancasila seperti gotong royong atau silaturahmi itu sudah ada dia. Sudah ada dia melekat di masyarakat sendiri gitu kan. Ada. Itu aja aslinya kalau masalah nilai Pancasilanya. Oke, baik Bapak, pertanyaan kedua Bapak. Oke. Apa contoh yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar atau pengembangan ilmu? Kalau pengembangan ilmu untuk di masyarakat ya, gimana ya? Kalau sistem kekeluargaan atau sistem masyarakat, dia mendapatkan pendidikan masalah ilmu tuh tetap akan diterapkan dia nilainya. Maksudnya dalam arti untuk anak-anak zaman sekarang ya, dididik untuk anak-anak kecil. Nah itu kadang kita yang dewasa itu ngasih contoh yang baik untuk anak-anak yang di bawah ini. Karena kadang kita kan anak dewasa kan kadang ngomongnya agak kasar, tapi di depan anak-anak kita tutup dia. Nah sejenis itulah untuk pendidikan loh, untuk masalah pendidikan untuk yang di bawah anak-anak itu ya. Baik, itu saja Bapak. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga agar pengembangan ilmu tetap sesuai dengan nilai Pancasila? Tergantung masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya masih masih bisa jaga silaturahmi, kekompakan, terus apa lagi ya, sejenis masyarakat kumpul atau bergotong royong tetap masih bisa nilai-nilai Pancasila itu ada. Tapi kalau sudah itu tidak dijalankan kayak silaturahmi atau saling gotong-gotong, saling bantu-membantu itu, kalau sudah itu tidak ada, udah hilang nilai-nilai Pancasilanya. Di sana otomatis dia nafsi-nafsi lah, sendiri-sendiri kok yang masalah kayak begitu. Ya itu sepengetahuan saya mas nilai Pancasila, karena nilai Pancasila ini dia luas. Bukan kalau dari segi masyarakat saja, ya sebatas itu, gotong royong, silaturahmi, itu dia. Apalagi dalam bentuk daerah atau kampung lah. Ya sebatas itu nilai Pancasila yang setahu saya kalau masih di daerah. Kalau dia luas lagi beda lagi dia. Kalau kita mau cangkup luas di luar dari daerah atau di luar dari pulau lah, itu beda lagi cara menilai tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu beda lagi dia. Ini masih di dalam satu wilayah atau daerah kampung lah. Kita bilang daerah kampung lah. Itu sistem kekeluargaan dia. Nilai Pancasila itu emang sudah turun dia.
udah tanpa diajarkan atau tanpa dikasih tahu emang sudah ada dia. Dia kayak seperti itu dan nilai-nilai Pancasila untuk di masyarakat loh, masyarakat di daerah atau di daerah kampung lah. Itu ada lagi? Ya itu saja Bapak. Baik, terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dari kelas F. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu wawancara mengenai nilai-nilai Pancasila. Saya narasumber kelima ingin mempresentasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu kalau nilai Pancasila sebenarnya dia tumbuh dengan sendirinya karena sistem kekeluargaan di Indonesia, contohnya silaturahmi, dan itu termaksud nilai Pancasila. Bergotong royong, yaitu peran masyarakat, tergantung masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya masih bisa menjaga silaturahmi, kekompakan masih bisa, nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau itu sudah tidak dijalankan, hilang itu nilai Pancasilanya. Karena apa? Karena nilai Pancasila itu tergantung dari masyarakatnya. Seperti yang saya bilang tadi, nilai-nilai kekompakannya, yaitu ketika ada orang yang meninggal, mereka bergegaslah untuk saling kompak menggali kuburan atau pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah masyarakat saat ini sudah mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Dan mengapa demikian? Pendapat pribadi ya, kalau saya lihat secara umum masyarakat kita umumnya di Kota Mataram sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Pancasila. Karena kenapa? Karena kan di masyarakat kita di Kota Mataram itu luas, artinya dari beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, jadi bisa bergabung. Namun ada sedikit-sedikit yang namanya hidup sosial kan ada saja, tapi itu bisa. Kemajuan ini seiring dengan tingkat pendidikan di Kota Mataram umumnya berpendidikan, tapi tetap sih untuk belajar lebih dewasa lagi dalam bergaul dan sosial, terutama dalam pendidikan Pancasila. Pertanyaan yang kedua, apa contoh yang Bapak lihat di lingkungan sekitar Bapak tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar atau bergaul? Spesifik ya terkait itu. Kalau terkait dengan pelajaran atau pendidikan tidak terlalu banyak sih kalau terkait dengan palingan beraneka ragam mahasiswa saling berdampingan dalam menuntut ilmu. Walaupun di Muhammadiyah kan itu universitas Islam, tapi dari agama mana pun boleh setahunya sih saya bisa dilihat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga agar pengembangan ilmu tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut pendapat saya memang semua kalangan harus bisa menjaga ya, tidak hanya pelajar dan mahasiswa, dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling tinggi pun harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi adik-adik pelajar. Lebih meningkatkan lagi, jangan sampai ada fraksi-fraksi, friksi gitu terkait dengan status sosial atau terkait dengan hal-hal yang menunjukkan dari Pancasila harus diredam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
yang akan membahaskan hasil wawancara kita kemarin, yaitu tentang mengenai mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan ada pun beberapa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat secara umum, nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, menghargai perbedaan, yang dimana kita harus menerima dan menghargai perbedaan itu seperti agama, suku, budaya. Nah, yang kedua itu membantu sesama. Terus yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, mengamalkan musyawarah dan mufakat. Nah, yang kelima, peduli akan lingkungan. Sudah mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat untuk hari ini sudah alhamdulillah sudah semua. Coba untuk penerapan di masing-masing belum begitu keseluruhan, terutama sebagai kerjaan Pertanyaan kedua, Pak, apa contoh yang Anda lihat di lingkungan sekitar Bapak tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar atau pengembangan ilmu? Pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga agar pengembangan ilmu tetap sesuai dengan nilai Pancasila? Ya, kita bisa harapkan untuk masyarakat bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila, terutama untuk masalah gotong royong dan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil wawancara kami kemarin mengenai pengembangan ilmu pengetahuan Pancasila dan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sudah mulai mengembangkan ilmu dan nilai Pancasila, namun belum sepenuhnya mewujudkan secara utuh dan merata. Masih membutuhkan kesadaran, contohnya di lingkungan sekitar kita, yaitu siswa bekerja sama dengan kelompok dan belajar nilai gotong royong. Sila ketiga, saling menghargai pendapat namun untuk mencerminkan manusia yang adil dan beradab. Sila kedua, berdoa sebelum belajar. Selanjutnya, peran masyarakat berperan menjaga pengembangan ilmu agar sesuai dengan nilai Pancasila dengan secara menjunjung moral dan etika dalam kegunaan ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kakak, apakah masyarakat saat ini sudah mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Kalau untuk saat ini dan kita bisa mengikuti zaman-zaman untuk saat ini, itu masyarakat bisa menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga kalau untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila itu tentunya sudah ya, karena untuk kehidupan sehari-hari kalau untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila itu sebelum bisa kita ambil contoh kayak ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa kita melakukan sholat seperti itu bagi yang melakukan sholat ya, kayak yang Islam, terus kayak bermasyarakat. Kakak, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar atau pengembangan ilmu. Kalau untuk soal itu kayaknya udah bagus sih untuk pengembangannya, tapi juga perlu penyesuaian karena untuk hal itu bisa kita sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga agar pengembangan ilmu tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
Oke, kalau untuk dalam hal menjaga ya kita juga perlu menjunjung tinggi norma-norma kayak norma kehidupan, norma bermasyarakat, norma agama itu juga menjadi salah satu aspek penting dalam mengembangkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila seperti itu, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil wawancara kita kemarin tentang pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan adapun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat secara umum, untuk saat ini masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga kalau untuk ikuti nilai-nilai Pancasila tentunya sudah, karena untuk kehidupan sehari-hari bisa kita ambil contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Kita melakukan sholat terus kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Anda, apakah masyarakat saat ini sudah mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Mengapa demikian? Menurut saya, masyarakat sudah sebagian menerapkan nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Seperti di kalangan mahasiswa, mereka menerapkan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial, di mana mereka mengembangkan riset. Mereka juga sekaligus menerapkan nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana mereka bekerja kelompok untuk mengembangkan riset, dan riset tersebut tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ada sebagian yang belum menerapkan nilai Pancasila, seperti penipuan-penipuan online, di mana masyarakat itu menggunakan ilmu mereka itu untuk menipu atau membohongi masyarakat yang lainnya. Itu jelas tidak menerapkan nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menurut saya ada sebagian yang sudah menerapkan dan ada sebagian yang tidak menerapkan. Apa contoh yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar atau pengembangan ilmu? Yang saya lihat yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana siswa atau mahasiswa biasanya berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu sudah menerapkan sila pertama. Kemudian untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mahasiswa biasanya mengeluarkan pendapat dan dihargai oleh teman-temannya tanpa mengejek pendapat dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia, mahasiswa yang bekerja kelompok untuk mengerjakan riset atau mengerjakan tugas-tugas yang lainnya untuk kepentingan masyarakat umum. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu seperti di kalangan mahasiswa itu ada organisasi-organisasi di mana mereka akan mengadakan rapat atau bermusyawarah untuk mengambilkan keputusan bersama. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini tuh seperti mahasiswa itu walaupun status sosialnya berbeda-beda, tapi mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama ketika mereka belajar. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga agar pengembangan ilmu tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya peran masyarakat di sini itu sangat penting, seperti ketika anak-anak masih kecil, mereka harus menanamkan nilai-nilai kejujuran agar ketika anak-anak itu bekerja kelompok atau melakukan riset, mereka tidak melakukan data, kemudian ketika mereka ujian mereka tidak mencontek. Selanjutnya yaitu perannya masyarakat harus mendorong penelitian mahasiswa agar penelitian tersebut bisa berguna bagi kesejahteraan masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil wawancara saya mengenai nilai-nilai Pancasila. Masyarakat berperan penting dalam pengembangan ilmu agar dengan nilai Pancasila dengan cara menanamkan moral dan etika sejak dini, mendukung pendidikan ilmu dan teknologi, mendorong kegiatan gotong royong dan inovasi, serta menjadi teladan, jujur, baik, dan berprestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.